Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takdir yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, syakiran li ni'matihi, bersyukur dengan nikmatnya. Nah ini baru saja disampaikan bahwa ujian, cobaan itu tidak hanya dalam bentuk takdir yang tidak diinginkan. Orang dikasih nikmat pun bisa jadi itu adalah cobaan. Ya, orang dikasih nikmat juga cobaan. Tadi disampaikan tidak sedikit orang bersabar ketika mendapatkan balai, mendapatkan cobaan yang tidak enak, mendapatkan musibah yang tidak diharapkan. Ada yang bersabar. Tapi sedikit sekali orang yang sadar dirinya sedang diuji dengan nikmat. Bisa jadi nikmat itu adalah menjadi musibah ketika tidak disyukuri. Ya. Seperti apa syukur itu? Syukur itu juga kumaha syukur teh? Berterima kasih syukur teh. Terima kasih syukur. Tidak cukup hanya berterima kasih. Yang namanya syukur itu adalah memanfaatkan apa yang diberikan sesuai dengan yang keinginan yang memberi. Itu syukur. Ya. Jadi alhamdulillah itu syukur? Bukan. Itu kalimat tahmid, kalimat memuji Allah. Sedangkan syukur itu adalah memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu syukur. Ketika bertani, karena di sini kebanyakan petani ya. Ketika bertani hasilnya banyak, kemudian zakat. Apakah zakat bersyukur? Zakat salah satu poin bersyukur, tapi itu masuk ke dalam kewajiban. Hanya sebagian masuk ke dalam syukur, bentuk syukur. Tapi itu kewajiban, ada konsekuensi. Ketika dilakukan, ya itu udah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu istilahnya tidak ada pahalanya kalau kewajiban. Apalagi berbicara tentang ibadah kita. Karena kita sebelum nyampe ke dunia ini sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia, Gus, cek Allah tanya, kamu mau nggak ditempatkan di dunia? Mau ya Allah. Kalau mau syaratnya satu, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu mau harus beribadah. Jadi ibadah yang wajibnya itu adalah cicilan itu. Kalau dilaksanakan lulus, kalau tidak dilaksanakan celaka. Jika ngirit motor kan, ya, ngirit motor nanti heula tiap bulan. Seberapa sih cicilan motor teh? Kita pernah nyicil ya. Saya suka nyicil motor. Jadi waktu nyicil motor, cash ada yang nanya motor kan? Taruhlah 1 juta sebulan. 1 juta 1 bulan kita bayar, yang punya cicilan motor bayar 1 juta 1 bulan, dapat apa dari 1 juta itu? Dapat stang, dapat ban, pelek, nggak dapat apa-apa. Karena sudah duluan tuh, motor datang duluan, berikutnya bayar. Kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita turunkan ke bumi. Berikutnya adalah kewajiban kita nyicil. Kalau cicilannya lebih bagus, maka kita mendapatkan lebih. Jadi kalau kita sholat dengan 17 rukun, sah nggak sholatnya? Takbiratul niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk atau dua sujud, kemudian duduk tasyahud, baca tasyahud akhir, salam. Sah nggak gitu? Sah. Tunai nggak tuh cicilannya? Tunai. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Makanya ketika takbiratul ihram ada angkat
ketika habis takbiratul ihram ada doa iftitah, nah dari situ tuh. Kemudian juga ketika baca Fatihah, ujung Fatihah seperti tadi disampaikan ada amin, itu pahalanya di situ. Ketika ruku baca tasbih, i'tidal baca bacaan i'tidal dan seterusnya. Nah itu yang menambahnya, ya, itu yang menambahnya. Sedangkan sholatnya itu kewajiban, tunai di sholatnya, tunai juga kewajibannya. Cik bahasa Sunda mah lubar kewajiban selesai sebetulnya. Ya. Tapi sesempurna kita beribadah masih banyak hal kurangnya. Tunai juga yang 17 rukun itu kalau khusyuk. Nah ini walaupun sekarang tunai 17 rukun, kalau nggak khusyuk ya tetap aja nggak dapat apa-apa. Malahan dapat fawailul lil musallin. Ya. Malah celaka orang-orang yang sholat, yang mana dari sholatnya itu tidak berefek positif karena sahur. Begitu ya. Nah, kembali bahwa syukur itu adalah memanfaatkan apa yang kita dapatkan sesuai dengan keinginan yang memberi. Nih santri, baik santri yang ada di sini tersisa 2 ataupun yang di rumah yang lagi nonton. Ketika kalian mendapatkan uang jajan di bekalan ku kolot, ya, kemudian uangnya dipakai jajan, jadi energinya dipakai ngaji, itu adalah bentuk syukur. Tetapi ketika dikasih uang jajan, kerjanya apa? Jajan, ngaji nggak pernah. Kalaupun ngaji ya sebatas kewajiban hadir na wungkul. Kalau nggak ngobrol nunutan, ngobrol ditegur, nunutan cantunu, air naon hok cai, rongo, gitu. Ngaji nanti, otaknya kemana-mana. Nah ini tidak bersyukur. Pulang kayak sekarang nih, pulang liburan dari pesantren, datang ke rumah, dites sama orang tua, bisa apa ngajinya? Ternyata nggak bisa apa-apa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pastilah bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi di rumah ya, yang lagi kumpul sama dengan putra-putrinya, begitu mendapatkan putra-putrinya dites banyak bisanya, alhamdulillah ternyata tidak sia-sia diberi jajan ungape oge, ada hasilnya. Neng Kasep nanti pulang balik lagi ke pesantren, kamu mau apa? La in syakartum la azidannakum. Tapi ternyata pas dites ditanya tajwid itu apa, kemudian lagi ditanya jurumiyah teu bisa, ya. Apa yang terjadi berikutnya? Di mana di pesantren teh naon wungkul atuh. Meunggeus aya mah balik di ke pesantren moal dibekalan. Geus we mah cicing di mah dicabok. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan terlalu jauh dulu ya, kita ambil dulu contoh yang real. Karena berbicara inna azabi lasyadid, azab Allah itu kadang-kadang tidak dirasakan, kadang tidak disadari, bukan tidak dirasakan, tidak disadari. Ya. Padahal banyak sekali ketika kita tidak bersyukur, akhirnya kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Yang terendah azab Allah itu adalah ketika kita berat untuk ibadah. Nah itu azab Allah paling rendah itu. Ya. Sholat subuh susah, ini azab ini. Hati-hati.
ketika baca Quran tilawah malas, azab. Ketika tunduk dan patuh sama aturan susah, berat, ini azab. Azab yang mana? Azab paling rendah. Jadi azab paling rendah itu ketika kita sudah berat untuk melakukan kebaikan. Ya. Buktikan kalau kita ridho kepada Allah. Raditu billahi robba. Allah pasti ngurus kita. Rob itu pengurus. Karena Allah itu punya 3 posisi. 1 Rob sebagai pengurus, sebagai kewajiban. 2 Malik yang punya hak. Yang 3 Ilah, hak untuk disembah. Makanya la ilaha, tiada Tuhan yang patut disembah. Ada Rob pengurus yang ngasih rizki, yang ngatur umur kita, yang ngasih jodoh, yang udah dikasih. Kalau yang belum dikasih,